beliau ini malah lebih banyak komplain tentang belakangan ini, era-era belakangan ini yang tempat ini tuh banyak orang melakukan hal-hal tidak senonoh, kayak misalkan, mohon maaf, paling simpelnya berpacaran Om. Iya. Sama menarik pusaka. Karena ini satu kejadian bukan pembunuhan tapi membunuh dirinya sendiri. Tempatnya memang di sini. Mereka nggak akan bisa lepas dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ. Nah Om, Iya. sekarang kita udah di lokasinya nih Om. Nah ini kita nih lagi ada di bukit daerah Semarang. Iya. Jadi maksudnya perbukitan ya? Iya, maksudnya dataran tinggi ya. Perbukitan. Atau lebih tepatnya kita di Gunung Talang Om. Iya, dan Gunung Talang ini tentunya berbeda dengan Gunung Talang yang mungkin ada di daerah lain. Di sini hanya sebuah bukit, tapi kebanyakan orang Jawa menyebut bukit itu dengan gunung, tanah yang tinggi gitu. Gitu, Mas Ame. Jadi memang vegetasinya masih ini Om ya, maksudnya kelihatannya pohon-pohonnya tuh tua ya Om ya? Iya, ada beberapa, dan ini masih rerimbunan. Hutannya apa nih Mas? Vegetasinya nggak jauh dari dulu ya, khasnya yang arang-arang atau jarang-jarang. Gitu. Iya. Mungkin sambil jalan-jalan kali ya? Iya, kita lihat ke sana. Nah, ini Om, setahu aku ya, Iya. kalau misalkan Gunung Talang itu kan sebagai gardu pandang ya zaman dulu ya? Iya benar, karena posisinya yang lebih tinggi. Jadi Dan menjorok ke pantai ya, ke daerah laut atau Laut Jawa atau Laut Utara sih. Masih dipakai nggak sih Om sampai sekarang, maksudnya Aktivitas. sebagai gardu pandangnya itu? Kemungkinan sudah tidak begitu ya Mas ya, tapi dipakai untuk aktivitas lainnya. Tapi tempat ini memang menyimpan kisah sejarah yang cukup panjang, dan nanti mungkin kita buka dengan sejarah Islam gitu. Masa periode Islam itu di abad ke-15 hingga abad 16 gitu. Jadi di periode ini, dan tentunya kalau bilang abad ke-15 hingga 16 itu adalah kerajaan Demak gitu. Sedikit mungkin Mas Ame yang tahu tentang kerajaan Demak apa? Setahu kerajaan Demak itu ya memang ya salah satu yang mempengaruhi ya keberadaan Islam gitu di Pulau Jawa gitu. Dan salah satunya ya di sini Om, gitu loh. Tapi Om, konon katanya nih, di sini juga sekarang ini malah dikenal sebagai gunung yang atau bukit yang angker. Iya. Saya pun mendapatkan informasi itu, dan juga ini ketika saya masuk ini mengingatkan ketika saya ke Aokigahara di Jepang. Iya. Kalau mendengar Aokigahara, Mas Ame, apa yang dipikirkan? Saidang. Iya, ya seperti itu gitu. Jadi banyak sekali entitas yang dia minta tolong tapi kayak ngajak gitu loh. Minta tolong tapi ngajak. Tolong tapi kesini gitu. Kalau kamu ada masalah pikiran, ikutin kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut itu, tapi kita buka dulu. Saya sebenarnya udah mulai ke-trigger nih dengan betul. Itu. Di jam ini kan sore ya, menjelang maghrib ini sebenarnya. Justru rawan ini Mas. Benar. Banyak sulur-sulur, banyak pohon. Ini jangan mirip banget kayak di Aokigahara, yang membedakan kalau di sana dingin, kalau sini kan gerah. Itu aja. Betul. Dan ini Om juga katanya kan memang zaman dulu kan di sini sering banget tuh dipakai juga buat penggemblengan diri bagi para jagoan-jagoan atau apa ya, kayak orang-orang hebat dulu lah digemblengin di gunung ini gitu. Iya, karena juga menilik ke sejarah itu tadi ya, di abad ke-15-16 ya, ini berkaitan dengan kerajaan Demak itu, di mana waktu itu memang daerah di kerajaan Demak atau Demak sekarang itu masih bernama Glagawangi. Jadi kalau kita lihat ke arah sana ya Mas ya, Semarang itu nggak sedaratan sekarang, itu masih pulau-pulau kecil. Jadi ada pulau ini Glagawangi salah satunya, karena di situ banyak tanaman gelagah ya, atau bunga gelagah itu kayak bunga tebu, sejenis tanaman tebu itu, yang dia apa ya Mas ya, belum tentu manis ya, tapi menyerupai atau serumpun dengan tebu dan baunya harum
gitu. Dan ini juga ada kaitannya dengan tempat ini, itu sebagai memantau 3 pelabuhan atau dermaga yang ada di wilayah bawah atau Semarang kita kenal sekarang, karena keberadaan dari Gunung Talang ini juga menjadi hari jadi dari daerah Semarang atau kota Semarang gitu. Dan di bawah itu ada 3 pelabuhan besar, salah satunya adalah yang ada di Simongan atau di Buah Batu yang sekarang jadi Kelenteng Agung Sampokong itu, kemudian di Brigodo atau Pergotan dulu namanya, Pergota di daerah sini namanya. Yang terakhir ada di beberapa daerah Tugu gitu, menjadi pelabuhan. Karena kita ketahui kalau kita ngomong Semarang itu kan terkenalnya dengan kota pelabuhan dan Venesia Van Java. Gitu, Venesia Van Java gitu. Dan ada tempat ini menjadi untuk pemantau daerah bawah, termasuk ketika memasuki masa VOC masuk, jadi di abad pertengahan 18. Ketika kemudian pasca perjanjian Giyanti, VOC mendapatkan satu daerah di pesisir pantai utara, yaitu di daerah Semarang ini, dan menjadikan ini Liter Nederlands. Jadi di bawah yang kita kenal sekarang kawasan Kota Lama Semarang itu adalah kawasan Belanda. Yang pertama, yang kedua kemudian memantau juga areal pecinan. Gitu, karena daerah Semarang itu kemudian dibuka oleh seorang Tionghoa di daerah Kaligawe ya, yang kemudian menjadi nama Semarang dari kata asam arang. Nah, di tempat ini dulu tidak jauh dari sini memang ada daerah yang tanaman pandannya itu arang-arang, sehingga dinamakan Pandan Arang. Pandan Arang ini yang berkaitan dengan Kiai Pandanaran. Gitu. Kalau dengar Kiai Pandanaran Om ya, di Jogja juga ada kan? Iya, jadi dan di daerah Mbaya juga, tapi ini 2 sosok yang berbeda sebenarnya Mas Adi. Ada Pandanaran 1, Pandanaran 2. Nah, Pandanaran 1 ini beliau yang erat kaitannya dengan nama lainnya ya, karena kan orang dulu namanya banyak, yaitu Pangeran Mangkubumi. Tapi Pangeran Mangkubumi di sini yang ada di Kerajaan Demak. Karena nama kalau di ini kan dipakai berulang kali ya, Pangeran Mangkubumi itu dipakai berulang kali. Dan ini beliau itu kalau kita lihat silsilahnya kan dari Raden Fatah, kemudian Pati Unus, dan ada Sultan Tenggono. Nah, ini beliau putra dari Pati Unus, yang sebenarnya beliau ini kan harus nantinya akan menjadi seorang raja penerusnya, tetapi dilanjutkan omnya kan, gitu. Karena ada kisahnya panjang gitu, termasuk perperangan macam-macam, dan bahkan Pati Unus sendiri digelari Pangeran Sabranglor, karena beliau kan kemalakan untuk melawan Portugis gitu. Ini sedikit cerita, dan nanti akan kita perkuat kalau nanti kita ke Demak gitu. Itu secara pengantarnya saja. Dan Kiai Pandanaran dulu melakukan semedi, bertafakur, kemudian bertapa, bertafakur itu bertapa, kemudian juga melakukan olah rasa itu di sini Mas. Sehingga tempat ini menyimpan karomah itu, termasuk para wali juga. Salah satunya Sunan Kalijaga. Gitu. Ini sedikit mungkin pandangan secara ini kan tadi secara literatur ya, secara pandangan ini. Secara Mas Ame melihat lokasi ini, kalau clue-nya tadi ada Kiai Pandanaran atau Sunan Pandanaran 1 itu, kemudian juga ada Sunan Kalijaga. Itu bagaimana ketika ada di tempat ini Mas? Nah, ini nanti kita tarik kenapa tempat ini kemudian dipakai untuk latihan-latihan itu tadi. Tapi gini Om, yang aku dengar ya, malah tempat ini tuh yang tadi aku bilang, tempat ini tuh jadi angker Om. Jadi memang tempat ini tuh apa ya? Sebenarnya energinya positif Om ya. Sebenarnya energi positif. Tinggalannya positif. Namun ketika ada orang yang mau kayak ngambil pusaka atau mau berbuat negatif, itu bukannya dilarang Om, tapi malah dijerumuskan. Kita mungkin gak geser Mas, kita cerita lagi agak ke sana. Dari sini mungkin ya. Iya, itu saya sepakat sih Mas Ame ya. Terus kemudian juga ini sih Mas ya, ada kaitan erat juga kalau kita lihat kembali ke lebih jauh lagi ya, di abad ke-6 sampai abad ke-14. Area Semarang ini kan tadi kita bahas di awal itu adalah kepulauan. Jadi kayak wilayah Kepulauan Seribu Jakarta sekarang. Akan kita ambil studi kasus antara Semarang dengan Jakarta. Bahwa di awal tahun 2024 itu terjadi satu banjir besar. Itu Mas Ame.
gitu, yang berkaitan dengan Selat Muria. Iya. Gitu. Nah, Selat Muria ini itu ada dua penyebab kenapa kemudian di abad ke-16, pertengahan abad ke-16 itu surut. Bahkan kita ketahui bahwa Kerajaan Demak itu armada kapal lautnya, angkatan lautnya itu luar biasa hebatnya. Tapi kok kota Demak itu jauh dari laut. Karena dulu memang itu pulau sendiri. Gitu. Termasuk kalau kita lihat penyebabnya itu kan ini banyak sekali sungai-sungai kecil yang bermuara di wilayah Kasidenan Semarang gitu. Dan ada dua hal ya. Pertama, memang terjadi efek sedimentasi. Dan batuan yang ditemukan situ adalah aluvial yang terdiri dari pasir, kerikil, lumpur, dan juga lempung di situ. Jadi ada lanau dan macam-macam di situ yang menjadi satu karena efek dari sungai-sungai yang bersatu. Namun ini secara geologis gitu, dan bisa dibuktikan bahwa ketika tempat ini itu dulu masih laut, itu salah satunya di Kudus. Di daerah Pati Ayam itu masih ditemukan biota-biota laut yang menjadi fosil. Insya Allah kita juga akan ke situ ya kapan-kapan ke Kudus gitu ya, untuk melihat Selat Muria dulu seperti apa. Dan batuan aluvial yang ada di kota Semarang ini dibilang masih sangat muda, jadi usianya ratusan tahun. Jadi masih mengalami kompresi dari sedimentasi gitu. Jadi dia sangat rawan. Sementara yang ada di Jakarta itu usianya ribuan tahun. Jadi beda batuan aluvialnya. Nah, yang politik berikutnya penyebab berikutnya adalah reklamasi yang dilakukan oleh Kerajaan Demak, Mas. Jadi ketika Kerajaan Demak itu ingin mengekspans Nusantara pada waktu itu, dia nggak bisa kalau berdiri sendiri. Tidak bisa hanya di satu pulau. Jadi dia harus gabung dengan tanah Jawa. Kalau sedimentasi butuh waktu lama, ribuan tahun bahkan. Tapi kalau ini butuh waktu yang cepat. Sehingga akhirnya menyatu daerah-daerah pulau-pulau yang ada di Karasidenan Semarang, kita sebutnya gitu, di wilayah Selat Muria. Sehingga di daerah Selat Muria itu sekarang sudah menjadi daratan. Dan kenapa sering terjadi banjir? Karena seperti konsep dari arsitektur bahwa air akan mencari jalannya untuk pulang. Kemudian saat yang Pandanaran kemudian membuka daerah ini ataupun beliau tafakur di sini juga dilakukan penggemblengan atau pengisian kepada panglima-panglima perang. Nah, ini yang menjadi clue bagi Mas Ame nih. Bagaimana sih situasi panglima-panglima itu yang di bawah sini waktu itu, Mas Ame? Bagaimana kalau apa yang dirasakan Mas Ame mungkin ambil dari Mas Ame lebih tertarik sana ya? Iya, mungkin tertarik dengan tanah atau apa sih yang ini Mas bisa memberikan satu gambaran? Soalnya di sini tuh kayak itu ya Om, maksudnya ada yang energi yang gitu loh. Iya, mungkin Mas Ame kejar aja atau di batu itu sih Mas. Iya, aku tertarik sih Om. Maksudnya ada energi yang menarik di sini. Iya. Tapi tentu karena ini tempat bersejarah dan menarik, mungkin tidak perlu kita lakukan mediumisasi. Ya. Kita cukup ambil energinya saja. Jadi Mas Ame bisa komunikasikan dengan beliau yang sedang duduk, Mas? Iya. Apakah kalau saya sampaikan seperti pengikut ya pada waktu itu, jadi seperti muridnya atau yang digembleng di sini? Jadi dari tadi jalan tuh udah sebenarnya udah mediumisasi karena ini energinya positif. Wah, nggak usah Om ah. Iya. Jangan berat banget soalnya. Iya. Soalnya apa ya? Yang Mas Ame tarik aja. Aku tarik. Tadi udah ngasih informasi Om sebenarnya lagi jalan tuh aku banyak ke distract kayak dia ini udah ngasih tahu bahwa cara penggemblengannya itu sebenarnya ini maaf ya, saya atas bawah bukan ya Mas Ame, tapi memang saya harus ngambil yang dari atas energinya. Jadi tersirat bahwa cara penggemblengannya itu sebenarnya nggak macam-macam Om. Iya. Gitu loh. Bahkan tidak memaksakan seseorang untuk ayo ikut biar kuat dan lain nggak gitu Om caranya Om. Gitu akan tetapi memang mereka di sini diajarkan untuk cara merilis. Wah, berat banget. Bagaimana caranya merilis energi negatif atau bahkan sampai pikiran negatif Om. Iya. Gitu dengan cara bertafakur atau bertapa, bersemedi sama melek begitu Om. Iya, ini apa tirakatan ya, lelean ya. Malam. Gitu. Jadi sebenarnya bukan buat bela diri. Sebenarnya bukan buat bela diri atau yang ya silat-silatan, bukan kayak gitu Om. Tapi lebih ke kayak pemurnian nurani. Wah, ini berat banget. Iya.
Ini entitas beliau menyampaikan apa Mas selain itu ke Mas Ami? Dia lebih ke komplain sih Om sebenarnya Om. Iya. Dia lebih Permasalahan era sekarang ya? permasalahan era sekarang. Kalau zaman dulu sampai Nggak baik. sampai 19 jadi katanya 19 Om, sampai 1945 Om. Iya. Sampai 1945 itu ini masih dijadikan tempat untuk ya, masih dijadikan tempat untuk apa ya, semacam kayak mengolah kebatinan gitu loh Om. Mengolah kebatinan, terus semacam kayak bukan bersembunyi ya, lebih kayak strateginya gitu loh Om. Iya, menyusun siasat ya. Menyusun siasat, Iya. strategi. Nah, tapi beliau ini malah lebih banyak komplain tentang belakangan ini, era-era belakangan ini, yang tempat ini tuh banyak orang melakukan hal-hal tidak senonoh, kayak misalkan, mohon maaf, paling simpelnya berpacaran Om. Iya. Pacaran, memadu kasih lah ya. Memadu kasih di sini. Sama menarik-narik pusaka. Menarik-narik pusaka yang sebenarnya bukan dari penguasa sini Om. Jadi memang ada unsur energi negatif juga yang kuat, yang memang dihasilkan dari orang-orang yang melakukan perbuatan negatif hingga menghilangkan nyawa Dirinya sendiri. Gak Om. Iya. Iya. Ini mungkin untuk ini nanti coba saya tebalkan ketika kita menelusuri tempat ini dipakai untuk satu aktivitas seperti di Aokigahara ya Mas. Saya sudah mendapatkan nama dari awal tadi sih sosok ini. Ini yang kemudian mengundang sebenarnya ya. Menjadi bukit kematian. Iya Om. Dan cara tidak wajar. Dan terkurung di sini karena Iya. ada satu entitas besar yang itu sangat negatif ya. Benar. Karena begini, tempat ini memang seperti yang disampaikan Mas Amai pada masa lampau, apalagi ketika era Belanda, untuk memantau selain pelabuhan, juga daerah pecinan dan wilayah kompleks Belanda. Selain itu juga dipersiapkan tadi untuk melatih para yang nanti menjadi panglima perang, ataupun untuk pendidikan untuk ngeblendnya, dan pengisian Mas. Iya. Pengisian ini tidak hanya ke tubuh, tapi juga ke benda pusaka atau batuan mustika yang ada di sini. Nah, ketika yang memegang sudah wafat, mereka kembali. Balik ke sini Om. Iya. Kembali. Jadi termanifestasi dari real ke gaib. Itu. Jadi saya boleh menceritakan ketika di dalam batu ini gudang pusaka. Iya, betul. Atau seperti loji pusaka ya. Jadi macam-macam ada. Enggak hanya kita sebut keris, trisula, ada pedang, bahkan emas-emas, iya, emas, kalung, ya. Ada pistol juga Mas, kayak bedil itu loh, pistol Belanda yang itu. panjang. Ya. Ada yang seperti itu, dan dulu pun ada beberapa orang Belanda yang mengikuti kultur itu. Mereka latihan di sini juga ada. Gitu. Apalagi ketika Semarang dibentuk ya pada waktu itu kan habis peristiwa Geger Pacinan. Iya. Itu juga, dan ini menyimpan satu proses yang panjang. Namun perlu diketahui Mas, ketika melakukan kegiatan itu pernah ada beberapa yang kita sebut santri ataupun panglima ini yang nggak kuat, yang kemudian mereka ada yang gini, ilmu yang sudah ditakar itu dilebihkan, jadi dia mengalami gangguan kejiwaan dan mengakhiri hidup di sini. Nah, selain kemudian tadi ada sosok perempuan itu, dan ada sosok satu perempuan lagi yang dia sampai hari ini tuh menyimpan amarah yang berkaitan dengan asmara gitu, dan menarik juga untuk datang ke sini. Tetapi mayoritas kebanyakan memang korban laki-laki sih. Ya memang hampir sama tapi laki-laki gitu. Jadi mereka kebanyakan adalah tuh. Nanti kita akan bahas berikutnya. Kita akan nyari lokasi yang Aokigaharanya Semarang ini. Ini persis banget beneran. Kalau saya lihat remang-remangnya ini, cuma yang beda lebih ini ya, lebih apa?
lebih dingin kalau di Iya. sana, tapi ini dinginnya nanti beda dan kita tetap fokus, tetap konsentrasi Iya. karena manipulatif di sini. Betul, betul. Mungkin Itu kita sih. Nah, ke sana Kom ya? kita lewat situ aja Mas. Ke sana ya? Iya. Kelihatan Semarang di Iya, sini. itu lihat lampunya. Heeh. Nah Om, Iya. balik lagi nih karena kan kita bisa ngeliat tuh di situ kelihatan Semarang ya. Kan emang salah satu sejarahnya juga di sini sebagai gardu pandang tadi. Iya. Nah itu kaitannya seperti apa sih Om? Gardu pandang dengan Iya. Jadi Kelihatannya. kota Semarang ini kan salah satu areal penting pelabuhan ya, yang masuk ke tanah Jawa dan menjadi kota bandar tiga besar bagi Batavia, Jakarta, Surabaya ataupun Semarang. Jadi lalu lintas kapal itu terpantau. Karena kota Semarang juga dipilih ya menjadi satu kota yang menghubungkan Semarang dengan Forsterlanden atau wilayah Jogja dan Solo. Karena banyak pabrik gula dan untuk mengirimkan ekspor gula makanya dibangun jalur kereta api. Jadi salah satunya selain ada pelabuhan, jalur kereta api juga pertama di sini Mas, di Semarang. Karena kota pelabuhannya luar biasa. Bahkan ini ada sejak abad ke-6. 6. Lebih lama lagi ya terbentuknya dengan pelabuhan ataupun dermaga-dermaga kecil. Dan di era VOC atau di abad ke-18, wilayah ini juga menjadi seperti untuk memantau aktivitas-aktivitas lainnya selain pelabuhannya itu kegiatan orang Tionghoa yang ada di bawah. Karena semenjak terjadinya geger pecinan, akhirnya VOC waktu itu menggolong-golongkan Eropa, Timur Asing dan juga Bumi Putra. Salah satunya aktivitas dari orang-orang Tionghoa karena ditakutkan nanti geger pecinan terjadi lagi. Oh, ternyata nggak cuman terjadi di Batavia atau di Jakarta Om ya? Iya, itu menyebar bahkan sampai Lasem, sampai daerah Rembang, Lasem Pati, Juwana itu. Dan perlu diketahui juga sekitaran daerah sini itu dulu banyak sekali kompleks pemakaman, baik pemakaman untuk orang Belanda, Tionghoa, Bumi Putra, bahkan juga daerah Semarang ini menjadi tempat untuk acara kremasi di masa Hindu dan Buddha gitu, ada tempatnya. Dan saya juga mendeteksi banyak sekali makam-makam yang tidak bertuan ataupun tanpa nama yang ada di sekitar sini. Dan kebanyakan adalah makam orang Tionghoa. Betul Om. Nah, Gitu. aku juga kan nggak cuma sekali ya datang ke Semarang itu. Iya, iya. Jadi memang ada beberapa jalanan yang ada Bukit Gombel mungkin ya? Benar. Ya, Bukit Gombel itu area sekitar situ. Hotel itu, Heeh. Hotel Sky Garden. Iya, dan di pinggir jalannya itu tuh ada banyak makam yang mungkin nggak di ini ya Om ya, nggak diangkut atau nggak direlokasi kemana Iya, gitu iya, aja di yang- pinggir jalan. Iya. Dan itu juga menjadi salah satu urban legend Semarang gitu Iya, loh. Iya, benar gitu. Kalau tadi kita membahas sedikit tentang sejarah lampaunya ya, dan ya itu Mas, tempat pantauan dulu untuk memantau aktivitas bawah. Bahkan saat daerah sana itu belum terjadi sedimentasi atau reklamasi, jadi masih pulau-pulau kecil. Saat wilayah Gelagawangi itu atau Demak itu ada kerajaan besar di sana. Dan tadi kita sebutkan bahwa ketika itu dilakukan reklamasi, maka dia sudah menjadi satu areal Demak itu. Jika bisa melakukan ekspansi ke wilayah yang lain atau ingin melakukan itu bahkan sampai Nusantara kan gitu. Iya. Nah, kalau menurut Om sendiri nih secara pribadi nih Om ya. Kan banyaknya ada beberapa bukit juga nggak cuma di sini. Iya. Nah, kenapa Bukit Talang atau Gunung Talang ini dijadikan tempat untuk memantau kegiatan-kegiatan itu? Iya, karena lokasinya sendiri pas ini Mas, ini karena kita ketutup dengan Pepohonan ya? vegetasi ya. Karena pada waktu itu pun di sini juga ada material dari Keraton Demak yang dibangun di sini. Salah satunya itu karena di era Kerajaan Demak juga dipakai untuk itu, untuk keperluan itu. Jadi ada yang masih bangunan ada di sini dari Kerajaan Demak dibawa ke sini. Oh, jadi ini masih ada nih Om ya? Masih material bangunannya Material ya, bangunannya, yang iya. berwujud kayu ataupun batu atau apa yang ditanam di sini. Ditanam bukan berarti hanya ditaruh, tapi juga untuk membangun suatu tempat atau seperti pavilion ya, atau menara bandar untuk memantau ini kegiatan ya kayak apa? Syah bandar lah untuk memantau gitu pergerakannya seperti apa. Ditambah lagi ketika masa VOC karena juga untuk komoditas hasil bumi kemudian rempah gitu ya, apalagi ketika masuk politik gula
atau revolusi industri yang ada di Jawa. Gitu. Jadi di era Belanda pun juga kolonial cukup panjang gitu masanya, Mas. Jadi ini ya Om ya, sebenarnya Semarang itu kalau kita simpulkan dari hasil tadi kita ngobrol Om ya, Iya. itu termasuk wilayah yang hampir mirip dengan Jakarta ya. Hampir mirip ya. Kalau aku berpikir apa mungkin bisa Om ya, maksudnya Semarang juga menjadi salah satu kandidat ibu kota. Iya, sebenarnya semuanya bisa ya. Syarat ibu kota adalah adanya pelabuhan. Tapi Semarang ini pun juga menjadi kota terbesar dari 5 besar kota selain Jakarta, Medan, Surabaya. Jakarta, Surabaya, Medan, ada Bandung dan Semarang gitu. Dan 3 kota yang menjadi pendukung kejayaan kerajaan Belanda atau pelabuhan besar yang ada di Belanda gitu. Dengan mana kapal yang berangkat dari Semarang ini bisa langsung ke pelabuhan yang ada di Belanda. Maksudnya membawa hasil ekspor gula itu dulu ketika sangat besar. Dan saat jalan raya pos atau The Road to Posweh yang melalui daerah Semarang ini, jadi salah satu tujuan dari dibangunnya jalan pos adalah untuk mengirimkan informasi cepat ke pusat, ke Batavia pada waktu dari daerah-daerah. Karena wilayah dari Pantura itu rawan sekali diserang oleh angkatan laut dari Inggris. Nah, tempat ini pun untuk memantau keperluan militer. Dan benteng-benteng, kalau kita lihat posisi benteng-benteng yang ada di Jawa itu, dia pasti di tengah. Yang tidak jauh dari sini adalah benteng Willem yang ada di Ambarawa. Nah, ini juga Belanda menggunakan tempat ini untuk pantau militer. Selain untuk perdagangan dan juga memantau aktivitas gerak-gerik warga Tionghoa yang ada di bawah. Nah, kita menemukan fungsinya itu dari abad ke-6, kemudian abad 15, 16, 14 sampai 15, 16, bahkan di masa abad ke-18, 19 dan 20 dan sampai sekarang. Gitu. Sebelum nanti peristiwa aktualnya nanti akan coba kita cari setelah ini gitu, yang berkaitan dengan aktivitas yang mirip dengan hutan Abhigahara di Jepang. Ya mungkin nanti dulu kali ya kita ini agak remang-remang masih ya, biar lebih creepy. Betul, kita nunggu gelap dulu karena kegelapan itu menjadi salah satu sumber energi buat mereka juga. Gitu. Oke, ini juga waktu masuknya wilayah maghrib dan terbukanya gerbang antar dimensi sebenarnya. Jadi kita tunggu setelah mungkin setelah Ba'do Isya aja ya. Kita nanti jalannya. Jadi ini kita istirahat dulu karena kita akan menelusuri satu kejadian yang ini peristiwa aktual. Yang masih kontemporer nih. Dari tadi kita ngomong dari masa klasik, masa Islam, masa kolonial, ini yang aktual. Iya, kita baca. Ini termasuknya bangunan baru sebenarnya. Dibangun ya. Jadi sebenarnya ini tuh sempat terbengkalai juga. Gitu. Cukup lama. Cukup lama gitu. Dan ini bangunan baru dan dipakai masyarakat sini juga buat kayak melatihan kayak silat atau perguruan-perguruan gitulah. Gitu. Nah sebenarnya energinya sih emang di sini masih bias ya Om ya. Maksudnya nggak sepekat apa yang dikatakan angker, juga nggak sepositif apa yang sejarah-sejarah bilang gitu loh. Dan ada sebenarnya titiknya bukan di tengah sini Om, gitu loh. Lokasi pasnya berarti nggak di sini? Nggak, iya. Jadi ada yang konon juga cerita ada gerbang antar dimensi juga di sini. Dan energinya sih aku rasa dari sana sih Om, dari belakang sana. Gitu. Kita coba ke sana aja ya? Boleh. Yuk. Kita mendekat ya. Tapi ini terawat sih ya? Iya, alhamdulillah terawat. Ini kita ke bawah dikit ya Om? Iya. Sini Om. Nah katanya
gerbang antar dimensi ini juga ada kaitannya sama pantai selatan dan hal seperti itu Om. Gitu. Kenapa ya? Apa Ini portal tapi pertigaan ya Mas. Selama ini kalau kita lihat portal itu kan dia lurus ya, linear ya. Ini radial modelnya. Tapi dia tidak vertikal seperti yang kita temukan, dia tetap bentuknya itu horizontal. Jadi seperti ini tiga pertemuan. Di mana pertemuan ini memang dari Gunung Ungaran kalau di sini itu sebenarnya mengarah ke satu sumbu imajiner. Dia langsung ke pantai utara. Tetapi ada jalur yang dia ke selatan. Dan kalau kita bilang juga mengikuti motif tapal kuda. Gitu, di mana ada Semarang, Ambarawa, Jogja dan Solo dan pantai selatan. Jadi bentuknya gini. Portal yang pertama. Kemudian yang ke utara dan satu yang dia mungkin mengarah ke banyak tempat gitu. Nah, ini salah satu tempat yang paling tinggi kalau boleh dibilang, bukan ya, tapi salah satu tempat yang tinggi yang dipergunakan pada zaman dulu untuk menangkap frekuensi secara supranatural gitu. Jadi terkadang juga digunakan untuk komunikasi, kalau kita sebut itu telepati dari para leluhur kita, baik ke arah selatan, ke utara, atau ke gunung-gunung, puncak-puncak gunung yang lain gitu Mas Sami. Iya. Tapi portal di sini adalah portal yang saya sebut memang bias, bukan bias tapi semua energi boleh menggunakan tempat ini, baik yang positif, yang netral ataupun yang negatif. Ya, gitu. Gitu. Dan apakah portal ini juga emang maksudnya digunakan pada saat Demak, sejarah Demak itu berjaya itu? Iya, tadi yang saya sebutkan itu, bahkan untuk melatih mengolah roso ya, beberapa panglima perang pada waktu itu untuk menembus dimensi astral. Jadi mereka pun dikirim Mas, dikirim misalkan kalau mungkin zaman sekarang banyak portal-portal yang orang tidak bisa mempergunakan itu, kemudian terjadi tersesat pada waktu itu, mereka bisa memanfaatkan itu untuk teleportasi. Nah, Selain telekomunikasi atau komunikasi gaib lah ya Om ya. Iya. Jadi digunakan juga sebagai tempat untuk mengolah roso. Mengolah roso untuk teleportasi. Jadi memang ketika ini dimatikan dan dipergunakan untuk olah roso, misal kita melakukan acara itu di sini, ini yang paling cocok. Karena nanti akan terkoneksinya dengan energi apa, positif, negatif, ataupun tidak sama sekali netral. Oh, makanya kenapa ada maksudnya jika ada seorang yang ini Om, maksudnya tadi kan kita sempat bahasnya di bawah ya. Iya. Ada orang yang ingin melakukan hal-hal negatif ya bisa dapat negatif gitu ya, bakal Ini tergantung. dijerumuskan. Iya, benar-benar. Kalau orang yang mau berlaku positif ya dapat yang positif gitu ya. Iya, tergantung tujuannya. Kalau kita sebut demikian gitu. Nah, sekarang kita kembali ke topik awal sebenarnya Om ya. Iya. Kan di sini tadi Om menyebutkan seperti di Aokigahara. Iya. Ya kan. Jadi memang ada satu tempat mungkin tempat terakhir Iya. yang dimana kejadian-kejadian yang menyedihkan, kejadian-kejadian yang sangat disayangkan itu terjadi Om. Iya. Mas Gitu. Hamid mungkin Lewat bisa sini Om, nggak apa-apa. Soalnya itu menunjukkan sebelah situ Om. yang aman untuk kita datangi. Nah, ini kerasa juga Om, mulai dari sini Iya, nih ada iya. energi negatif narik Kalau ini nih, Om. negatif sih Mas. Heeh. Iya. Lebih kebanyak jiwa-jiwa yang terperangkap ya. Iya, kalau di sini aku ngerasain seperti itu gitu loh. Tapi memang bukan pusatnya di sini Om. Iya. Ya Mas Ame tertarik Ke sebelah sini Om. oh di sebelah sini. Sebelah sini malah. Iya, saya coba untuk ikut Mas Ame dulu karena saya menghemat energi. Karena emang energinya makin kuat ke sebelah sini makin kuat Om. Nah, ini Om. Kita langsung turun ya. Oh, ini ada satu bangunan. Iya. Ini loh iya. Om. Kita bisa turun ini. Nggak bisa kalau ke bangunannya. Kita berarti Dari ambil sini. dari sini ya. Mungkin kita bisa coba rasakan dari sini.
jadi maksudnya ada bangunan seperti ini juga bisa jadi faktor Om ya. Maksudnya nah kejadian Ini kayak toilet ya Mas? ya kayak bangunan tua juga Iya. gitu sih. Bangunan baru tapi Iya, tidak sempat diteruskan atau bisa jadi dulu ada atapnya dibongkar Mas. Karena soalnya Om gini kan Iya. banyak yang para tetua di sini singgung gitu loh. Banyak orang-orang di sini itu kayak apa ya? Yang datang ke sini itu berlaku negatif yang tadi. Mungkin karena apa ya? Ada terjadi seperti itu mungkin makanya dibongkar Om. Iya, iya, iya. Gitu loh. Karena kan mohon maaf nih ada yang gancet gitu Om. Iya, iya. Ada yang gancet dan sampai ke arah tadi gitu loh. Nah, ini Om pusatnya di sini. Kalau menurut Om energinya di mana di sini? Ini kalau menurut saya ini energinya acak Mas. Saya belum bisa memfikskan satu lokasi untuk kita menarik itu seperti apa. Tetapi coba kita maju ke sini deh Mas. Jadi sini Mas Ameh, pojok sini. Memang tempat itu tapi kita bisa menarik cerita dari sini sih. Nah ini dinginnya udah beda kita sini. Ini Mas Ameh. Iya. Nah, ya kan? Iya, dinginnya agak beda di sini. Iya. Mas Ameh mungkin yang bisa ditarik sih menurut saya. Pertama, sebelum nanti coba saya ambil untuk satu cerita. Ini cukup agak tua sih Om. Iya, Maksudnya bahkan sebelum lokasi ini dijadikan sebagai tempat gardu pandang Om. Jadi emang ada perselisihan antara dua entitas lah, dua energi lah, antara energi negatif dan positif. Nah, kebetulan pusat ini kayak seperti terbagi dua Om sebenarnya Om. Dua kubu. Dua memang tak kubu. pikir ya. Dua kubu. Jadi di sini adalah pusat dari energi negatif. Kenapa? Karena di sana udah ada portal Om. Benar. Gitu loh. Jadi di sini digunakan sebagai mereka atau bangsa apa ya? Kalau mau ifrit masih ketinggian sih. Maksudnya sekelas-kelas itulah, sejahat itulah. Itu tinggal di sini Om. Gitu loh. Membentuk suatu lingkungan bahkan kerajaan. Iya. Jadi memang termasuk ada orang yang berusaha untuk membuka paksa Mas. Atau membuat satu portal baru. Tetapi itu yang digunakan untuk lalu lintas negatif. Dan memang ada seseorang yang dulu ketika melakukan pendidikan di sini, masa itu ya, pada masa kerajaan Demak itu, menjadi seorang panglima, dia tidak kuat kemudian melakukan. Kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan bahwa takarannya itu meluber. Takarannya itu nggak kuat dengan jiwanya dia. Sehingga dia mengalami gangguan kejiwaan dan melihat satu halusinasi, bisikan gaib, akhirnya mengakhiri hidup di sini. Sosoknya laki-laki. Iya, betul. Laki-laki. Dan itu akhirnya membangkitkan energi negatif atau api yang ada di sini ya. Benar. Dan ada juga yang karena masalah percintaan seorang perempuan itu yang kadang bisa turun ke bawah Mas. Itu jadi yang memperkenalkan namanya itu Sakinah dari tadi, perempuan yang melakukan juga di sini. Jadi ini mengingatkan kita sedikit flashback ya, bahwa KTJ dulu pernah melakukan penelusuran di Gunung Kidul, yaitu di Pulung Gantung. Gitu. Mirip sih menurut saya. Jadi dipicu. Jadi ini terkadang juga keluar seperti bukan bola api tapi kilatan cahaya. Kalau mau terjadi kejadian itu pasti ada sedikit cahaya. Keperlap kayak gitu. petas ngembang api kecil ya. Tapi saya tidak bilang kemudian itu Pulung Gantung, bukan. Tapi petanda yang berasal dari seseorang yang pernah melakukan di sini pertama kali. Yang tadi saya sebut sosoknya laki-laki. Panggilan itu ya Om ya. Iya, seorang panglima yang masih muda waktu itu. Dia mendalami ilmu, sebenarnya senang melakukan pendidikan di sini, tetapi dia juga mempelajari yang bukan masanya atau bukan masuk ke kelasnya dulu, sehingga over. Dan ini karena ilmu metafisik atau supranatural, akhirnya memakan dirinya sendiri. Dan
seolah-olah dia kemudian didudukin Mas oleh satu energi astral yang negatif seperti yang Mas Ame sampaikan, yang dia nggak terlalu gede entitasnya segini Mas, tapi seperti koala dia selalu gendong dan membisikkan untuk melakukan mengakhiri hidup. Baik tidak hanya depresi, tapi orang ilmu, masalah putus cinta, macam-macam gitu Mas. Kebanyakan melakukannya dengan menggantung sih, karena di sini banyak pohonnya. Gitu. Dan masih kerap itu dilakukan sampai hari ini. Nah tempat ini kan sunyi, sepi, di perkotaan tapi jauh dari keramaian gitu. Jadi ketika posisinya kosong, sedang depresi, banyak pikiran ke sini, walaupun hanya ingin melepas penat ya, atau mau jauh dari keramaian atau ingin introvert, arahnya ke situ. Walaupun tujuannya nggak untuk itu, gitu. Jadi emang dibisikkan Om ya, maksudnya diarahkan ya untuk intuisi-intuisi negatif mungkin Om ya. Jadi tiba-tiba kepikiran, kok hidup begini banget, kok apa-apa aku gagal dan lain-lain gitu. Iya, terutama sosok perempuan ini tadi Mas, itu ketika ada perempuan kesini dengan depresi terutama cinta, dia akan kesini dan tuh nggak akan bisa netralisir. Dan bahkan sempat ada orang yang juga mencoba untuk menetralisir tempat ini, karena ini satu kejadian bukan pembunuhan tapi membunuh dirinya sendiri. Tempatnya memang di sini, mereka nggak akan bisa lepas dari mana-mana. Dan akan mengajak berikutnya biar jadi teman katanya gitu. Itu Mas Ame. Jadi bisa Mas Ame tangkap sih Mas dari sini, karena ada sosok di sini, ada sosok perempuan yang saya maksud, dia tergantung, gantung gini Mas. Muter gitu, tapi dia bisa melihatin ke kita matanya, tapi dengan lidah, menjulur. Nah iya sih, adik yang ini kan sosok perempuannya, tapi ada satu sosok yang ukurannya segini Om. Iya. Tangannya tuh kayak lebar gitu loh Om. Iya. Tangannya kayak lebar, matanya pun besar, seperti mata cicak, gitu ya. Iya. Apakah itu yang sering ngebisikin itu? Iya. Jadi kayak setan gantung kalau mungkin itu. Dia suka menggantung-gantung memang agak, karena entitas cicak itu sangat, ataupun tokek, dia yang sangat sensitif dengan keberadaan ini. Jadi mirip hybrid manusia dengan tokek. Itu yang saya lihat gitu. Dan terkadang dia membawa kayak apa Mas, tali gantungan gitu. Bahkan ada yang ditampakkan ke saya itu menggunakan ini ya, gendongan bayi. Yang jari itu. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir sih Om ya. Jadi kan ini tidak bisa dinetralkan ya Om. Nah sebaiknya ketika kita datang ke sini, berkunjung ke sini, atau berkunjung ke tempat yang mirip ya situasinya seperti ini, itu langkah baiknya kita seperti apa Om? Dalam kondisi apa ini, stabil atau labil? Stabil dan labil deh. Ya kalau stabil tentunya sendiri pun akan terbujuk loh. Sendiri pun, apalagi yang sedang kondisi labil. Kalau menurut saya, kalau jangan coba-coba untuk sendiri gitu aja deh Mas. Harus ada pendampingan. Nggak bisa. Apalagi sendiri jam-jam segini lah. Rawan ya? Rawan. Gini, karena pernah ada yang kesini, dia cuma tahu melepas penat aja. Kemudian ada terbesit bayangan untuk keluar. Entah beli pisau ataupun cari ini, tali. Iya, balik ke sini lagi gitu. Walaupun nggak proper gitu ya dia, tapi suruh nyari. Dan itu diperkuat tekadnya ya malah ya? Iya, justru kosong aja, kemudian kayak hilang ingatan aja. Jadi beli di warung gitu, nyari pisau atau nyari apa, racun atau tambang ya, untuk dilakukannya di sini. Dan dia seolah-olah nampak sepi tapi ramai bagi orang ini. Jadi terjadi seperti halusinasi luar biasa. Kemudian terjadilah itu. Nah itu kan dampak negatifnya Om ya, ketika kita memang datang ke sini terus dalam keadaan kosong atau labil. Tapi Om, dibalik dampak negatif itu, apa sih yang bisa kita ambil dari energi positif yang ada di sini? Ya tentunya kalau energi positif di sini, kita agak geser ke sana mungkin Mas Ame. Kita naik aja. Ini seperti ini ya, batas atau ya Om ya? Iya. Ini agak terbuka. Iya. Menyambung dari yang ditanyakan Mas Ame, ketika tempat ini memang menjadi satu tempat untuk berlatih kanuragan, olahraga ataupun olah-rasa, bela diri itu sangat pas. Kenapa? Karena tempat ini juga menjadi tujuan bagi padepokan atau perguruan-perguruan untuk mengolah rasa ataupun latihan pernafasan, untuk mengisi gitu Mas. Karena karomah dari para pendahulu, pertama, yang kedua, memang tempatnya sudah memiliki frekuensi yang seperti itu, yang
yang berkaitan dengan peristiwa positif pada masa lampau, jadi cocok. Namun tentu di suatu tempat yang baik, ada di tempat yang buruk. Jadi kayak yin dan yang itu jadi sebelah sana. Kalau kesini rame-rame nggak apa-apa, aman. Ketika sendiri, karena pernah ada satu kejadian habis latihan, posisi malam, temannya sudah pulang, dia ngelamun aja, nggak ada apa-apa. Mungkin karena capek gitu dia ngelamun ya. Mungkin ada sedikit permasalahan, akhirnya diungkit-ungkit ya, ada bisikan. Kepikiran apa mas? Menggunakan sabuknya, sabuk latihan, sabuk bela diri. Untung ada temennya yang lupa meninggalkan sesuatu, akhirnya itu dicegah. Tuh. Jadi kayak kosong, nggak semuanya kemudian melakukan itu dengan sadar, kebanyakan nggak sadar mas. Jadi malah posisinya itu seperti lupa aja, hilang ingatan aja gitu ya. Iya, seolah-olah ada yang menuntun, ada yang ngedrive gitu om ya. Ngedrive untuk itu gitu. Nah om, terakhir ya om ya. Iya. Aku tuh nemuin fakta kita di berita bahwa pada tahun 2018 itu juga Belum lama ya? Belum lama om. Iya. Itu ditemukan mohon maaf mayat tanpa kepala. Iya. Gitu. Ini juga mengingatkan saya seperti kejadian di Aokigahara. Banyak sekali mayat-mayat yang belum dievakuasi. Gitu. Bahkan masih menggantung ditemukan di situ gitu. Iya. Jadi memang apa ya, lokasi tempat maksudnya, terus habitat ininya juga gitu ya om ya, maksudnya pohon-pohonannya gitu juga. Iya, vegetasinya itu bikin apa ya, bikin samar untuk kejadian itu terjadi gitu kan. Nah terakhir nih om ya, gimana sih maksudnya cara kita membentengi diri? Ya tentunya pertama, ketika kita ada masalah apapun itu, depresi dan macam-macam, tentu kita cari orang yang pas untuk bercerita, untuk merangkul kita ya. Dan kemudian juga kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi biar tidak terjadi kemurungan atau sendirian yang mengarahkan untuk pikiran-pikiran negatif. Jadi harus ada support system yang kuat. Itu kunci utama. Dan kita menjauhi tempat-tempat kosong seperti ini. Saya merasa ini menjadi satu percontohan. Karena melakukan aktivitas itu tidak hanya bisa di tempat kosong, tapi bisa dimanapun. Itu sih mas yang paling kunci utama biar itu tidak terjadi menurut saya itu. Jadi memang kita intinya dari semua ini tempat bersejarah, ada juga sisi positifnya memang ya. Pasti ada kelamnya karena berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi di situ, yang tidak semuanya tercatat dan diketahui. Kan ya om ya. Ini kan tempatnya di atas ya, di puncak gitu, terus ada sejarah kelamnya, terus juga, padahal menurutku sejarah positifnya malah bagus gitu loh. Iya. Nah baiknya supaya tempat ini nggak terdengar horor lagi atau nggak terdengar angker lagi dan bahaya terdengarnya gitu. Baiknya tempat ini ataupun tempat seperti ini tuh baiknya diadakan seperti apa aktivitas? Iya tentunya pertama kalau nama itu nggak akan bisa mudah mas untuk bisa dibersihkan. Tempat ini mungkin terkenal, orang akan lebih mengenal tempat ini untuk destinasi. Itu sampai ratusan tahun juga nggak akan menjadi memori kolektif, akan susah. Tetapi hal yang bisa dilakukan adalah biar ini tidak terjadi lagi, tentunya di sini harus ada pengawasan dan penjagaan selama 24 jam. Misalkan keliling, jadi ketika ada orang yang mau melakukan itu, ada yang memperingatkan atau mencegah. Ada yang menjaga di situ, seperti halnya di Aokigahara ya. Bahkan ketika sebelum masuk ada papan peringatan yang berisikan untuk dipertimbangkan lagi, hubungi keluarga atau nomor telepon kayak call center yang itu untuk mencegahnya itu. Jadi harus ada peran dari pemerintah untuk mencegah kejadian itu. Itu konsultasinya seperti apa. Nah, secara metafisik tentunya dibersihkannya itu mungkin bisa dipagari biar entitas itu tidak menyebar. Tapi mereka yang sudah terlanjur melakukan itu ya tempatnya sudah di sini. Mereka karena nggak punya ruang, ke atas nggak bisa, turun nggak bisa. Jadi memang kesalahan yang diperbuat gitu. Itu menurut saya sendiri bilang nggak bisa. Tapi kalau dijaga secara peran pemerintah yang aktif itu bisa. Biar tidak terjadi berikutnya. Yang sudah terjadi ini sudah menjadi rekaman di sini, mas. Dan menjadi memori kolektif bagi banyak orang. Itu. Jadi memang
seperti tadi di mungkin dikasih satpam di depan, Iya, ya iya. kan, Atau dijaga. di pagar, di Iya. lingkungan sini. Heeh. Masuk nggak sembarangan, Betul. itu dikurung gitu ya. Yang penjagaannya lah yang tepat. Ada yang patroli keliling. Iya, gitu. mungkin dari masyarakat sekitar mungkin juga bisa iya, ya. iya. Tapi peran pemerintah ataupun pihak-pihak berwenang sangat penting untuk mencegah itu. Jadi tidak hanya dibersihkan secara metafisik, Hmm. bersihkan secara metafisik kemudian tidak ada penjagaan percuma. Hmm. Karena udah terekam di orang banyak tahu lah tempat itu untuk itu. Apa untuk Iya, apa ya? akan Rumornya terulang, ya. akan membuka lagi gitu. Gitu. Ya, oke, mungkin cukup Om. Cukup ya. Ya, jadi semoga menjadi pelajaran bagi kita ya, ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Gitu. Jadi kita bijak dalam menyikapi ini, karena ini sangat sensitif. Di balik satu sejarah yang besar, sejarah yang bisa membangkitkan nasionalis kita, di situ tersimpan peristiwa kelam yang harus kita hindari dan kita tinggalkan, agar kita lebih baik menjadi umat Tuhan ke depannya. Iya. Oke, mungkin terima kasih untuk Mas Hamid dan teman-teman semuanya yang ada di sini, dan tak lupa kita ucapkan terima kasih untuk Sobat Javanika. Tetap dukung KTJ dan juga Opsan serta Kelam dan juga Kliwonan dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin, dan tonton tidak hanya sekali tapi berulang kali kalau perlu. Tinggalkan kritik, masukan dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.